Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Kulsum dan Ruqayyah adalah putri Rasulullah SAW dan Siti Khadijah radhiyallahu an. Karena jarak umurnya tidak terlalu jauh, mereka bagaikan anak kembar. Mereka gemar melakukan segala sesuatu bersama-sama, bermain hingga tidur pun di atas satu tikar. Perjalanan hidup mereka hampir sama. Terlahir dari ibu bapak yang sama, suami mereka pun kakak beradik, Utbah dan Uthaibah. Mempunyai mertua yang sama, masuk Islam pada hari yang sama, bercerai pada hari yang sama, dan setelah perceraian itu, mereka mempunyai suami yang sama pula. Kedekatan dua bersaudara ini tentu mudah dipahami. Selisih usia yang cukup dekat dan juga sifat dan rupa yang juga sama membuat mereka sangat dekat satu sama lain. Masa kecil mereka lalui bersama, dan ketika Zainab, kakak tertua, menikah dengan Abul As, sudah banyak pemuda-pemuda Makkah yang ingin meminang Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelum datang masa kenabian, Ruqayyah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Sementara Ummu Kulsum menikah dengan Uthaibah bin Abi Lahab, saudara Utbah, namun pernikahan itu tak berlangsung lama. Berawal dengan diangkatnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, menyusul kemudian turunnya surat Al-Lahab yang berisi cercaan terhadap Abu Lahab. Maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menjadi berang. Mereka meminta kedua putranya agar menceraikan putri-putri Rasulullah. Haram jika kalian berdua tidak menceraikan kedua putri Muhammad. Ummu Jamil mengancam, "Kepalaku haram terhadap kepala kalian jika kalian tidak menceraikan kedua putri Muhammad," tegasnya. Kembalilah dua putri yang mulia ini dalam keteduhan naungan ayah bundanya sebelum sempat dicampuri suaminya. Bahkan dengan itulah Allah menyelamatkan mereka berdua dari musuh-musuhnya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum pun masuk Islam bersama ibunda dan saudara-saudarinya. Allah SWT memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ruqayyah disunting oleh seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sebagaimana kaum muslimin yang lain, mereka berdua menghadapi gelombang ujian yang sedemikian dahsyat melalui tangan kaum musyrikin Makkah. Hingga akhirnya pada tahun kelima setelah nubuwah, Allah SWT bukakan jalan untuk hijrah ke bumi Habasyah, menuju perlindungan seorang raja yang tidak pernah menjalimi siapapun yang ada bersamanya. Di bumi Habasyah, Ruqayyah melahirkan seorang putra yang bernama Abdullah. Akan tetapi, putra Utsman ini tidak berusia panjang. Suatu ketika, ada seekor ayam jantan yang mematuk matanya hingga membengkak wajahnya. Dengan sebab musibah ini, Abdullah meninggal dalam usia 6 tahun. Perjalanan mereka belum berakhir. Saat kaum muslimin meninggalkan negeri Mekah untuk hijrah ke Madinah, mereka berdua pun turut berhijrah ke negeri itu. Begitupun Ummu Kulsum berhijrah bersama keluarga Rasulullah SAW. Selang beberapa lama mereka tinggal di Madinah, bergema seruan perang Badar. Para sahabat bersiap untuk menghadapi musuh-musuh Allah SWT. Namun bersamaan dengan itu, Ruqayyah diserang sakit. Rasulullah SAW pun memerintahkan Utsman untuk tetap tinggal menemani istrinya. Ternyata itulah pertemuan mereka yang terakhir. Di antara malam-malam peristiwa Badr, Ruqayyah kembali ke hadapan Rabb-Nya karena sakit yang dideritanya. Utsman sendiri yang turun untuk meletakkan jasad istrinya ke dalam kuburnya. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Ummu Iyasi, budak Ruqayyah, meriwayatkan bahwa dirinya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidaklah menikahkan Utsman selain mengikuti wahyu dari langit." Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jibril mendatangiku kemudian berkata, 'Sesungguhnya
Allah memerintahkanmu untuk menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum dengan mas kawin yang sama dengan Ruqayyah dan sahabatnya. Ummu Kulsum jadi istri yang mulia dan terhormat di sisi Utsman bin Affan setelah saudaranya Ruqayyah. Hal itulah yang menyebabkan Utsman mendapat gelar Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena telah menjadi suami dan dua putri Rasulullah SAW secara berturut-turut. Ummu Kulsum menjalani hidup bersama Utsman ibnu Affan selama 6 tahun tanpa dikaruniai seorang anak pun. Saat kepergiannya telah tiba, ketika Bilal mengumandangkan azan, suaranya menembus ke telinga kaum muslimin laksana sihir. Pintu-pintu rumah segera terbuka dan kaum muslimin segera keluar menuju masjid Rasulullah dalam belayan udara pagi. Dengan pandangan penuh sayang, Utsman memandang sang istri Ummu Kulsum yang terbujur lemah tak berdaya di atas ranjang. Selanjutnya, Utsman pun keluar untuk menunaikan salat di belakang Rasulullah SAW. Ummu Kulsum tampak pucat karena lemah dan sakit. Tubuhnya terbujur di atas ranjang, seraya memusatkan pendengarannya pada suara azan Bilal yang telah mengetuk kedua telinganya dan membangunkan jiwanya. Ummu Kulsum berusaha bangkit, tetapi tubuhnya sangat lemah hingga tidak mampu untuk berdiri. Pada saat itu, ia pun mendengar suara takbir mereka yang sedang menunaikan sholat. Kedua matanya berlinang, tenggelam dalam kebahagiaan saat mengalami detik-detik napas terakhir. Ummu Iyasi, pelayan Rasulullah SAW, datang memasuki ruangan dan segera ia sadari Ummu Kulsum sedang mengalami sakaratul maut. Ummu Iyasi lantas memanggil kaum muslimin yang sedang berada di masjid. Sang suami, Utsman ibnu Affan, bergegas pulang ke rumah dan ia menemukan Ummu Kulsum yang sedang mengalami sakaratul maut. Dengan perasaan penuh iba, Dzunnurain memanggil-manggil sang istri. Utsman sangat terpukul atas meninggalnya Ummu Kulsum. Pasalnya, dengan begitu dirinya tidak bisa mendapat keturunan dari Rasulullah SAW.